Oke, jika kemarin kita juga sudah cukup banyak nih membahas mengenai para pilar dan teknik pernapasan mereka, kini kita akan membahas dari sisi yang lain nih, yaitu karakter iblisnya secara personal, yaitu Akaza, sang iblis bulan atas kelas 3. Nah, buat kalian yang lupa nih, Akaza ini adalah iblis yang muncul di Mugen Train dahulu. Siapakah dia sebenarnya dan bagaimana latar belakangnya itu? Nah, oke, kita breakdown mulai dari sini ceritanya. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas sekali lagi nih, melanjutkan pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas sang iblis bulan atas ketiga, yaitu Akaza, yang menjadi salah satu antagonis utama di movie Mugen Train. Nah, memang Akaza ini kenapa nih? Oke, disclaimer on di sini. Sekali lagi kita tidak akan berhenti mengingatkan kalian bahwa video ini berisi spoiler, dimana tentunya secara jelas video ini isinya akan membahas cerita setelah movie Mugen Train-nya. Jadi buat kalian yang jelas nggak mau kena spoiler nih, kalian bisa skip aja video ini dan cari video kita yang lain. Nah, kalian mungkin akan membenci sosok iblis yang satu ini di awal kemunculannya, tapi nggak menutup kemungkinan juga dia akan berakhir menjadi salah satu favorit kalian, jika tidak minimal beri simpati lah. Begitu kalian sudah baca chapternya lebih lanjut atau nggak sudah mendengar pembahasan soal karakter yang satu ini. Oke, Akaza adalah salah satu iblis bulan atas terkuat, di mana ia menempati peringkat ketiga di sana dan tepat di bawah Douma dan juga Kokushibo. Nah, menjadi seorang iblis berarti Akaza ini adalah salah satu karakter jahat dan kejam, di mana dia adalah orang yang ambisius untuk menjadi sosok yang menjadi lebih kuat lagi setiap saat dan memandang rendah orang yang lebih lemah daripada dirinya tentunya. Ia juga merupakan sosok yang sangat haus akan bertarung demi menjadi lebih kuat lagi dan melengkapi kesukaan itu dalam pertarungan. Ia adalah sosok iblis yang sangat ahli dalam bertarung secara fisik menggunakan tangan kosong, dan juga kekuatan fisik dan daya regenerasi yang luar biasa itu yang ia dapatkan berkat darah Muzan yang mengalir di dalam tubuhnya itu. Nah, tetapi meskipun demikian nih, Akaza ini adalah salah satu iblis dengan moral kompas dengan prinsip kuat yang masih berjalan dengan baik, di mana ia tidak akan mau bermain atau berbuat kotor dalam tindakannya itu, dan dia sangat menghargai orang-orang yang ia rasa kuat atau mungkin nih lebih kuat daripada dirinya. Nah, inilah kenapa Akaza ini memiliki prinsip yang kuat untuk tidak menyerang apalagi memakan wanita. Dan selain itu, Akaza adalah sosok yang sangat setia kepada Muzan yang menjadikan dirinya salah satu anak buah yang paling disayangi oleh Muzan sendiri. Prinsip hidup untuk bertarung dengan fair dan juga tujuan hidupnya untuk menjadikan dirinya ini semakin kuat dari hari ke hari membuat Akaza ini bisa bertemu dan pada akhirnya bertarung dengan sang pilar api Gyojuro Rengoku. Nah, dia memilih sosok Rengoku nih secara sengaja karena ia melihat kekuatan dalam diri Rengoku itu, sekaligus tujuan hidupnya untuk melindungi orang lain. Nah, bagi dia semua hal itu menjadikan Rengoku sosok yang sangat potensial untuk dijadikan iblis seperti dirinya, agar ia bisa menjadikan Rengoku sosok yang lebih kuat dari dirinya saat itu. Nah, tapi mengetahui Rengoku menolak tawaran itu, ia pun melakukan sebuah serangan fatal dengan mengujamkan tubuhnya dengan tangannya itu, bahkan hingga membuat tubuhnya itu berlubang dan menghancurkan organ dalamnya. Nah, ia harap dengan menempatkan Rengoku pada posisi fatal seperti itu, Rengoku mau menerima ajakannya menjadi iblis agar ia bisa bertahan dari luka fatalnya itu. Nah, tapi tetap saja nih, meski sudah dilukai secara fatal seperti itu, Rengoku tetap saja menolak ajakan Akaza itu, yang akhirnya kita semua tahu bahwa Rengoku tewas akibat serangan itu, dan Akaza berhasil kabur karena takut akan sinar matahari. Nah, kita tahu pula bahwa kematian Rengoku di tangan Akaza merupakan salah satu kematian yang sulit diterima oleh para penonton Kimetsu no Yaiba sendiri tentunya, dan mungkin saja kalian yang tidak bisa menerima kematian Rengoku seperti ini akan membenci sosok Akaza itu. Tapi bagaimana jika kita beritahu kalian jika Akaza sebenarnya memiliki alasan kuat untuk melakukan tekad seperti ini? Ya, kalian nggak salah dengar nih, bahwa Akaza ini nggak akan asal-asalan menyerang orang lain seperti iblis kebanyakan, apalagi menawarkannya untuk menjadi seorang iblis. Nah, Akaza memilih Rengoku karena kekuatan dan tujuan hidupnya itu, karena ia tidak ingin Rengoku berakhir menjadi sepertinya sebelum menjadi seorang iblis, yaitu seorang yang kehilangan segalanya karena dirinya tidak cukup kuat. Nah, Akaza sendiri meskipun ia sangat kuat, tetapi ia tidak mampu menerima dan memaafkan, bahkan membenci dirinya sendiri akan kegagalan di masa lalunya. Masa lalu Akaza ini sangatlah tragis, di mana ia lahir dari sebuah keluarga miskin sebagai seorang anak muda bernama Hakuji. Dengan hanya memiliki seorang ayah yang sakit-sakitan, Hakuji sangat menyayangi ayahnya itu, dan ia sangat ingin menyembuhkan ayahnya bagaimanapun caranya, termasuk mencuri.
Kita tahu bahwa ayahnya yang merasa kasihan dengan Hakuji yang harus mencuri demi dirinya pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, sehingga ia tidak lagi menjadi beban bagi anaknya itu. Dengan reputasinya sudah terlanjur rusak sebagai seorang pencuri, Hakuji pun dipinggirkan dari masyarakat tempat ia berada. Sudah kehilangan ayahnya lalu dibenci oleh masyarakat membuat Hakuji menjadi sangat marah dengan keadaan saat itu. Dan karena itulah ia menghabisi dari hari-harinya dengan bertarung dengan orang-orang lain. Karena pengalaman bertarung inilah yang ia menjadi semakin mahir dalam bertarung dari hari ke hari. Nah, hingga pada suatu keahlian ini dirilis oleh Keizo, sang pemilik dojo di tempat Hakuji itu berada. Nah, kita tahu bahwa Hakuji yang tidak senang dengan Keizo pun mengajaknya bertarung, tapi kemudian dikalahkan dengan mudah. Nah, Keizo pun membawa Hakuji ke dojonya dan di sana ia bertemu dengan anak dari Keizo, yaitu Koyuki yang saat itu sedang sakit-sakitan. Nah, Hakuji pun diminta oleh Keizo untuk merawat anaknya itu berbekal pengalaman merawat yang ia dapatkan dari saat merawat ayahnya di masa lalu. Nah, Hakuji pun menerima tugas itu dan seiring berjalannya waktu, Hakuji pun jatuh hati pada Koyuki. Dan sejak saat itulah Hakuji diterima oleh Keizo untuk menjadi murid dalam mempelajari teknik bertarung Shoryu. Dan pada suatu hari ini Hakuji ditawari Keizo untuk mewarisi dojonya sekaligus menikahi Koyuki. Nah, merasa untuk pertama kalinya ia mendapatkan kebahagiaan besar seperti itu, Hakuji pun menjadi sangat-sangat senang dan menerima tawaran itu. Lalu ia pun pergi ke makam ayahnya untuk mengabarkan rencana pernikahannya itu. Dan dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia merasakan sebuah firasat yang tidak enak nih. Dan benar saja, begitu ia kembali ke dojo milik Keizo, ia menerima kabar bahwa seorang dari dojo saingan dari dojo Keizo meracuni sumber air milik Keizo sendiri. Dan Keizo juga Koyuki meninggal tak lama setelah meminum air dari sana. Nah, mengetahui akan hal itu, Hakuji pun seketika merasa sangat marah dan kecewa pada keadaan. Bahkan kali ini emosinya semakin membara nih. Dengan penuh keamarahan dan kesedihan itu, ia pergi ke dojo rival lalu membunuh semua orang yang ada di sana, di mana kabarnya ia membunuh sekitar 67 orang dengan tangan kosong. Nah, sekeluarnya dari sana, Hakuji tidak merasakan kepuasan. Ia merasakan dirinya menjadi sosok yang kosong tanpa tujuan dan tempat untuk pulang. Dalam kekosongan dan keputusasaan inilah ia bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Dan sejak saat itu pun Hakuji berubah menjadi iblis dengan nama Akaza. Dan hidupnya pun hanya untuk melayani Muzan dan misinya mencari bunga Blue Spider Lily. Nah, kasihan bukan, dalam sepanjang karir menjadi iblis, Akaza terus membawa kebencian dan kemarahan mendalam terhadap dirinya dan juga masyarakat tempat dia berada. Kebencian dan amarah inilah yang terus-menerus memotivasinya untuk terus menjadi kuat, sekaligus membenci orang-orang lemah dan juga bermain curang. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa ia tidak bisa berhubungan baik dengan sesama iblis, terutama Doma yang sering memakan wanita. Nah, kita tahu bahwa setelah membahas masa lalunya dan juga pertempuran yang melawan Rengoku di Mugen Train, kita akan membahas mengenai setelahnya nih, dimana ia akan kedua kalinya bertemu dengan Tanjiro, tetapi kali ini ia bersama dengan sang pilar air Gyu Tomioka. Nah, pertemuannya dengan Gyu adalah pertemuan kedua dengan seorang pilar air, dimana pilar air sebelumnya yang memang sangat kuat berhasil ia kalahkan dan ia makan. Yang mana ini sudah terjadi 50 tahun sebelumnya. Dalam pertempuran kali ini nih, ia berhasil menyaksikan sendiri kekuatan Gyu sebagai seorang pilar air yang luar biasa itu, bahkan menawari juga dirinya untuk menjadi seorang iblis sama seperti Rengoku sebelumnya. Nah, tapi kali ini berakhir dengan kematian Akaza karena kerjasama antar Gyu dan Tanjiro sendiri. Dan akhirnya Akaza pun bisa menemukan kedamaian dengan bersatu kembali dengan ayahnya itu Keizo, dan tentunya dengan salah satu pasangannya yang kita tahu saat itu, Koyuki. Gimana menurut kalian tentang perjalanan Akaza itu, guys? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown tentang Akaza, sang iblis bulan atas kelas 3 dan masa lalunya yang tragis itu. Nah, jika kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.